Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi pertemuan 6, yaitu angsuran, penundaan, dan fasilitas pembayaran pajak sebagai berikut. Mari kita mulai dengan latar belakang. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan setiap warga negara kepada negara. Penggunaan pajak ini ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Namun dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak ini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan penuh. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kondisi, seperti kesulitan likuiditas, bencana, atau bahkan penurunan usaha yang dialami oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kebijakan dan fasilitas perpajakan yang dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara adil dan profesional. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara. Tidak semua wajib pajak dapat membayar tepat waktu. Pemerintah memberikan kemudahan melalui 3 cara, yaitu angsuran, penundaan, dan fasilitas pembayaran pajak. Oke, selanjutnya adalah angsuran pembayaran pajak. Apa sih angsuran pembayaran pajak itu? Yaitu dia pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga pembayaran wajib tetap dapat dilakukan tepat waktu. Nah, meskipun tujuannya untuk meringankan beban, terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan sanksi keterlambatan. Ada nggak sih dasar hukum angsuran pembayaran pajak? Pasti ada. Yang pertama, pasal 9 ayat 4 Undang-Undang KUP. Yang kedua, PMK nomor 9 atau PMK 03 tahun 2013. Terus, angsuran pembayaran pajak ada pengajuannya nggak? Bisa pengajuan nggak? Tentu bisa, yaitu dia harus ajukan KTP. Yang kedua, sertakan bukti ketidakmampuan. Yang ketiga, maksimum dia 12 bulan. Penundaan pembayaran pajak. Izin menunda pembayaran pajak tanpa menghapus kewajiban. Dasar hukum yang pertama, pasal 9 ayat 4 UU KUP. Yang kedua, PMK nomor 9 PMK 03 2013. Ketentuannya, yang pertama dikenakan bunga 2% per bulan, dan kedua harus ada jaminan pembayaran. Menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu fasilitas pembayaran zakat. Fasilitas pembayaran zakat ini ada beberapa macam, yaitu kemudahan dalam melunasi pajak dan jenis fasilitasnya, yaitu penghapusan sanksi yang pertama. Untuk yang kedua, insentif sektor terdampak. Yang ketiga, keringanan di kawasan ekonomi khusus. Dan tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan, yang kedua meningkatkan stabilitas ekonomi, yang ketiga memberikan waktu WP restrukturisasi. Langsung aja kita masuk ke contoh soal beserta jawabannya. Di sini dituliskan bahwa PT Surya mengajukan angsuran atas hutang pajaknya yaitu sebesar 360 juta selama 6 bulan. Jadi berapa sih biaya angsuran bulanannya? Jadi untuk menghitung soal yang pertama ini kita tinggal bagi aja nih. Jadi 360 juta itu kan dibayarkan selama 6 bulan. Jadi tinggal dibagi 6. Yaitu 360 juta dibagi 6 hasilnya 60 juta. Jadi untuk angsuran per bulannya dari PT Surya ini adalah 60 juta.
Kemudian untuk soal yang kedua, ini kan PT Surya dia menunda pajaknya selama 2 bulan. Jadi dia dikenakan biaya bunga itu sebesar 2% per bulan. Jadi totalnya itu 4%. Kemudian untuk menghitung bunga selama 2 bulan, ini kita tinggal kali aja nih. Jadi per bulannya itu kan 2%. Untuk pajaknya itu 200 juta, jadi tinggal dikali aja 2%, dikali 200 juta, dan dikali selama 2 bulan. Jadi hasilnya itu 8 juta. Masuk soal yang ketiga, yaitu sebutkan 2 jenis fasilitas pajak selama masa pandemi COVID-19. Jadi selama pandemi ini ada 2 jenis fasilitas pajak, yaitu yang pertama intensif PPh final DTP, kemudian yang kedua yaitu penghapusan sanksi administrasi keterlambatan SPT. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembayaran pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pemerintah memberikan keringanan pajak berupa angsuran, penundaan, dan fasilitas. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk membantu WP menjaga kepatuhan dan stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu penting untuk memahami prosedur dan syarat yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.